Jadi di LinkedIn ini kita bisa melihat kayak misalnya ini, oh ini temanku dia sudah ada pekerjaan baru, oh ini temanku dia apa namanya punya skill baru, oh dia pindah tempat kerja dan lain sebagainya. Jadi kita biasanya headhunter bisa memakai LinkedIn ini untuk mencari orang-orang yang kira-kira ya selain kalau misalnya nih kita bisa melihat apa namanya memberikan pekerjaan atau mencari orang yang cocok buat perusahaannya kita dan lain sebagainya. Ya macam-macam lah gitu. Pokoknya kembali lagi ke recruiting. Jadi ketika kita melakukan kita melakukan rekrutmen itu kita bisa secara internal maupun eksternal. Nah, kalau rekrutmen internal, ya kita bisa lihat karyawan mana itu kita sudah kenal karyawannya, kita sudah tahu kemampuannya. Jadi kita sudah lebih kenal lah, sudah tidak perlu terlalu panjang proses apa namanya uh, proses melihat dulu dia punya dokumen-dokumen dan lain-lain. Nah, potensi untuk kemajuan dapat memotivasi karyawan untuk bekerja yang baik. Jadi kalau ada kesempatan, peluang untuk naik pangkat, nah itu kan pasti karyawan bisa bekerja lebih baik begitu. Jadi ya tetap ada internal recruiting. Bahkan banyak perusahaan di perusahaan besar itu mereka akan sorry, mereka akan mengumumkan pengumuman kok ada lowongan dan orang bisa pindah divisi. Jadi di internal recruiting itu orang bisa ada proses pindah divisi. Jadi bagaimana misalnya dia selama ini kerjanya di uh, misalnya mantan bosku dulu dia direktur di bagian bukan direktur, wakil direktur di bagian marketing. Nah, tapi setelah 20 tahun bekerja, ibu ini bilang saya mau pindah deh ke divisi kulkas. Jadi divisi pendingin, di divisi supporting, pendukung sisi apa lagi? Uh, cool glass door. Kayak gitulah di divisi ini. Di divisi di supporting, tapi menjadi direkturnya. Nah, tapi kalau dilihat setelah diwawancara, lihat kredensialnya, ternyata dia bisa ini, ya pindah divisi lah dia begitu. Nah, kemudian kalau external recruiting ya kita memang harus uh, proses perekrutannya pasti lebih panjang karena kan kita tidak kenal kandidatnya ini siapa. Jadi ya di situ nih kita harus cari apa namanya? Kita harus cari orang-orang, terus kita harus bikin pengumuman lowongan, terus kita harus cari dokumennya. Nah, begitu. Tapi bagusnya kalau external recruiting biasanya dia akan membawa nafas baru ke dalam organisasi, ya ke dalam perusahaan. Jadi kalau dia orang baru, dia punya perspektif yang berbeda, dia bisa membawa kebiasaan baru. Nah, itu juga bagus. Jadi ada ide-ide baru yang lebih segar yang mungkin perusahaan butuhkan. Nah, ketika kita melakukan proses rekrutmen, ini adalah ada beberapa langkah-langkah untuk screening job applicants. Jadi untuk melihat aplikan-aplikan orang-orang yang mendaftar, bagaimana caranya kita screening itu, ya prosesnya itu pertama kita menerima dulu aplikan. Jadi kita buka lowongan, terus kita terima misalnya bisa ratusan, ribuan. Jadi kayak misalnya Ibu Ella nih mau jadi dosen manajemen. Nah itu yang daftar di awal itu ada 500-an kalau saya tidak salah, 500-an orang kasih masuk lamarannya, CV-nya, apa segala macam. Habis itu ya proses pertama itu kan apa lamaran dulu, apalagi namanya istilahnya. Jadi pertama kita lihat dulu dari sisi dokumennya, dari kita saring dulu pelamar-pelamar itu berdasarkan kita lihat latar belakangnya sudah memenuhi enggak, misalnya minimal pendidikan yang kita minta sudah sesuai enggak dengan jurusan yang kita mau, sudah sesuai. Jadi di screening dulu dari berkas, jadi dari orang lolos berkas dulu. Nah kemudian kita saring itu siapa-siapa yang tidak lolos berkas. Habis itu kita bisa panggil untuk wawancara. Kemudian habis itu jadi pertama kita menerima dulu aplikasi, kemudian kita saring yang mana-mana saja yang secara berkas itu dia tidak memenuhi syarat. Habis itu mungkin syarat IPK-nya tidak cukup atau dia tidak punya, misalnya kita mau dia harus bisa bawa kendaraan tapi dia ternyata tidak punya SIM, ya bisa dieliminasi yang tidak cocok seperti itu, yang tidak memenuhi syarat berkas. Nah, kemudian kita melakukan penyaringan berdasarkan wawancara. Wawancara bisa
di awal dan di akhir. Kemudian kita bisa melakukan penyaringan berdasarkan referensi. Jadi yang mana nih yang direkomendasikan? Jadi kalau misalnya itu nih di sini anunya ya rentannya. Kalau rekomendasi orang dalam bisa saja direkomendasikan, tapi sebenarnya bukan karena kemampuannya, tapi karena keluarganya misalnya. Nah, tapi ada juga biasanya direkomendasikan berdasarkan apa yang mantan bosnya bilang. Jadi kan biasa ada surat rekomendasi kerja dari tempat lama. Nah, itu kita bisa lihat di situ. Atau kita bisa cek, kita bisa telepon kantornya yang lama. Bagaimana menurutmu orang ini? Gitu. Kemudian disaring berdasarkan tes, ya psikotes, tes tertulis, dan lain-lain. Dan kemudian terakhir, ya baru bikin keputusan nih, orang yang mana yang kita mau pekerjakan. Kesimpulan dari tugas-tugas yang termasuk dalam perencanaan SDM, yang pertama forecast job needs, kita harus meramalkan kira-kira kebutuhan pekerjaan itu seperti apa, kita harus ramalkan. Jadi kita tidak bisa tunggu, pegawai mau mengundurkan diri baru kita setengah mati cari pegawai baru. Ya kita harus ramalkan juga kira-kira setiap tahun itu saya harus cari berapa sih pegawai baru, perlu nggak saya cari pegawai baru. Nah, jadi kita harus ramalkan itu, ada caranya nanti dipelajari. Jadi hari ini kan kita cuma bahas secara umum saja. Kemudian kita meramalkan ekspansi karyawan, kemudian dari peramalan kebutuhan pekerjaan kita melakukan job analysis, kita mengembangkan spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan, mengembangkan job description, deskripsi pekerjaan. Habis itu baru kita melakukan recruiting atau rekrutmen. Jadi kita menginformasikan kandidat-kandidat potensial itu siapa, kemudian kita interview kandidat-kandidat yang berkualifikasi, habis itu kita membuat keputusan. Ngomong-ngomong tadi saya mau kasih tahu kalian ada film-film ya kalau kalian berminat. Ini film-film yang kalian nonton jika film-film yang saya rekomendasikan minggu lalu, adakah beberapa mungkin yang kalian ada nonton-nonton. Nah, ini adalah film-film tentang headhunter atau tentang proses rekrutmen. Ada Wolf of Wall Street, tapi terlalu dewasa. Pursuit of Happiness, ini menyedihkan sekali kalau yang cewek-cewek suka drama. Ini bukan drama pasangan laki-laki perempuan, tapi ini ayah dengan anak, seorang ayah dan seorang anak. Nah, ini juga kita bisa nonton untuk tentang headhunter. Ada juga tentang Tommy Boy, kemudian Glenn Ross, Moneyball, Family Man. Ini film-film tentang recruiter, orang-orang yang bekerja di merekrut orang begitu. Oke, coba kalian nonton, seru. Kemudian kembali lagi ke sini. Important things in managing employment. Hal-hal penting dalam mengelola karyawan. Nah, ketika kita mengelola SDM, perusahaan modern itu harus ingat bahwa mereka harus memberikan peluang secara merata, secara equal. Jadi kita tidak boleh melakukan diskriminasi, memilih orang berdasarkan faktor-faktor yang tidak ada hubungannya dengan kinerja. Jadi kita tidak boleh misalnya ada peluang ini untuk promosi dalam perusahaan, untuk merekrut orang secara internal untuk posisi-posisi jabatan baru begitu. Kita tidak boleh memilih berdasarkan siapa yang dekat sama bos, atau berdasarkan agama, atau berdasarkan gender. Pilih misalnya dia karena dia laki-laki bagus, itu tidak boleh. Atau misalnya kita memilih berdasarkan dia itu banyak uangnya, dia mau yang ini, tidak bisa. Nanti dia bisa, kalau dia jadi bos, dia bisa traktir orang, bukan seperti itu. Jadi kita harus memberikan peluang untuk promosi, untuk mengembangkan karir, itu memang berdasarkan prestasi. Idealnya harusnya seperti itu. Kemudian perusahaan modern juga harus diversity. Diversity itu artinya beragam, karena keberagaman itu meningkatkan inovasi. Kalau beragam artinya ya dalam satu perusahaan banyak budaya, banyak agama, banyak latar belakang, banyak kebiasaan hidup. Nah itu gaya hidup, kebiasaan latar belakang yang beragam itu akan memperkaya perusahaan, karena perusahaan jadi punya banyak referensi, dia punya banyak perspektif, banyak ide, maka perusahaannya akan lebih bermutu begitu kalau ada keberagaman di dalamnya. Kemudian kita harus mengembangkan skill karyawan. Jadi perusahaan yang berinvestasi untuk program-program pelatihan itu akan lebih profitable. Perusahaan-perusahaan besar itu selalu rajin memberikan pelatihan-pelatihan karena itu
gunanya untuk mengembangkan skill karyawannya. Kemudian harus melakukan evaluasi kinerja, ya itu tadi yang kita bahas. Dalam evaluasi kita harus memberikan umpan balik, kita harus memberikan pengarahan kepada karyawan. Jadi umpan balik ya, karyawan juga harus kita dengar apa pendapatnya mereka, apa keluhannya mereka, kira-kira mereka punya kritikan enggak untuk mengembangkan perusahaan dan seterusnya. Jadi ini adalah hal-hal yang penting dalam mengelola karyawan di perusahaan modern. Nah, Jeff Madura bilang, employees in diverse workplace are more likely to understand different points of view and interact well with diverse customer. Jadi kalau misalnya kita punya karyawan itu beragam orangnya, maka kemungkinan besar kita bisa memahami konsumen yang beragam juga begitu. Bagaimana caranya kita mau melayani konsumen yang terdiri dari berbagai latar belakang cara berpikir kalau dalam perusahaannya kita sendiri itu monoton atau satu warna semua, sama semua modelnya. Nah, tidak bisa. Ya kurang bagus lah, kurang ideal. Jadi kalau karyawan itu bekerja di lingkungan kerja yang diverse, yang beragam, maka mereka itu akan lebih mungkin untuk memahami pandangan-pandangan yang berbeda dan bisa lebih berinteraksi dengan konsumen yang beragam juga. Karena konsumen kan tidak seragam ya, beragam. Seperti itu. Lanjut, hal lain dalam hal-hal lain dalam mengelola karyawan yang penting juga adalah paket-paket kompensasi. Jadi dalam perusahaan, dalam tempat kerja, biasanya kompensasi itu tidak cuma berupa gaji, tapi ada juga hal lain yang bisa dikasih. Jadi selain dikasih gaji, kita juga bisa kasih tunjangan kesehatan, asuransi gigi misalnya, tunjangan hari tua, kemudian harus ada jam sostek, jaminan ketenaga kerjaan. Kemudian kalau dia sudah di level-level bos-bos tertentu, biasanya dia dikasih opsi untuk sebagian bonusnya dikasih dalam bentuk saham atau dikasih komisi, bonus atau pembagian profit. Kemudian ini tunjangan-tunjangan lain, apakah dia dikasih mobil dinas, ataukah dia dikasih rumah dinas, dikasih laptop kah apa sebagainya. Jadi yang namanya paket-paket kompensasi itu banyak bentuknya. Jadi bukan cuma THP saja, take home pay, bukan cuma gajinya tok, tapi ada banyak hal lain. Gitu. Oke. Dan ini kita lihat bagaimana kompensasi itu berbeda dari untuk berbagai posisi. Jadi kita lihat kalau seorang pekerja yang bekerja di pabrik, yang bekerja di lini perakitan, nah dia punya paket kompensasi itu terdiri dari gaji sama ini tunjangan kesehatan, mungkin asuransi dan lain-lain. Nah, kalau dia misalnya bekerja sebagai manajer, jadi posisinya sama-sama ini, ya dia dapat gaji, dia dapat tunjangan-tunjangan, tapi dia juga dapat mungkin profit sharing. Nah, kemudian kalau regional salesperson, dia dapat ketiga hal itu, plus mungkin dia sudah dapat stock option, dia juga dapat komisi. Kalau dia wakil presiden, vice president, wakil direktur, dia dapat hal itu semua, plus dia dapat bonus, dia dapat perks. Perks itu artinya perusahaan, fasilitas-fasilitas perusahaan yang dia punya, mungkin dia punya kantor yang lebih bagus, atau dia mungkin dapat handphone perusahaan, atau bahkan kayak kita kalau lihat kalau di Korea, kalau misalnya dia punya artis terkenal, dia difasilitasi perusahaan, kok boleh pakai kartu kredit perusahaan buat bikin ini itu gitu. Nah, jadi dikasih kartu kredit yang bisa dia pakai untuk langsung di reimburse perusahaan, ya kan enak sekali. Nah, CEO lebih banyak lagi. Saya kira sampai di situ saja, sudah tidak ada lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanya di thread. Kalau tidak ada, terima kasih semua yang sudah memperhatikan. Sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi.